Porwasu 2026 isunya Piala Gupsu yang akan dibacakan oleh pemateri 1, 2, dan 3. Di sini juga ada dugaan pemain tidak sah memicu protes besar-besaran peserta sebuah insiden yang mengundang dunia olahraga Sumatera dan viral di media sosial. Selanjutnya akan dibacakan pemateri pertama. Baik, saya sebagai pemateri pertama ini adalah Maestri Mustafa Lawan. Di sini saya akan membawakan beberapa ambil beberapa bagian tersebut bahwa seluruh pekan olahraga wilayah Sumatera Utara ada kompetisi olahraga yang mana satu kabupaten atau kota setingkat kota yang menjadi barometer prestasi olahraga nasional. Lalu Piala Gupsu atau Gubernur Sumatera. Gubernur Sumatera itu provinsi yang diperlukan oleh 6 sepak bola resmi dari Porwasu yang disponsori oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara. Pada konteksnya pada tahun 2026, edisi tahun ini menjadi salah satu yang paling dinantikan. Namun berakhir dengan kontroversi yang sangat mencoreng nama baik dari kompetisi tersebut. Baru selanjutnya itu kronologi kejadian detik-detik protes. Yang pertama itu pertandingan dimulai. Laga babak usia berlangsung normal di awal dengan tensi tinggi dan dua peserta. Ketika yang kedua, dugaan muncul. Tim lawan mengajukan protes resmi terkait dengan beberapa pemain yang dianggap tidak sah dalam pertandingan tersebut. Yang tidak memenuhi syarat pesertaan. Pada detik ketiga, situasi memanas, yang dimana para panitia dan juga para ofisial dari kedua tim dan beberapa unsur yang saat itu menjadi keputusan kami itu dari panitia, mana melakukan unsur panitia memicu kerumunan serta yang supporter di area lapangan. Dan detik keempat, keributan pecah, situasi tidak terkendali dan pertandingan terpaksa dihentikan dan insiden terekam viral di media sosial. Selanjutnya itu juga pemain tidak sah. Apa yang diduga? Sejumlah pemain dituduh menggunakan identitas palsu atau tidak memenuhi kriteria pesertaan pada pertandingan tersebut, yang mana termasuk masalah domisili pada usia. Aturan yang dilanggar ini yang pertama, pemain wajib berdomisili sesuai wilayahnya masing-masing seperti Aceh, Provinsi Aceh, Sumatera, dan Provinsi Sumatera. Yang kedua, batas usia ketat dan untuk kategori tertentu, di mana batas usia juga hal yang penting dalam suatu kompetisi. Baru yang ketiga, suatu pemain tidak boleh mewakili lebih dari satu tim. Dan yang keempat, verifikasi dokumen identitas wajib sebelum kompetisi dimulai. Mengapa ini? Udah. Oke, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang mengenai ini menjadi berita nasional. Mengapa ini menjadi berita nasional? Yang pertama itu viewersnya sampai 100 kali lebih dengan video berikutan menyebar cepat di berbagai platform media sosial dalam hitungan jam. Dan yang kedua, ketiga media sosial, insiden ini diinput oleh lebih dari 3 portal berita olahraga nasional ternama. Tahun 2026 juga ini tahun kejadian menjadi salah satu kontroversi olahraga terbesar di awal tahun kompetisi regional. Nah, reaksi pihak terkait. Yang pertama, panitia pelaksana. Kami tengah melakukan Nah, untuk reaksi pihak terkait yang dari pihak panitia pelaksana, kami telah melakukan investigasi menyeluruh terhadap semua tuduhan dan akan mengumumkan hasil resmi dan dengan waktu yang dekat. Dari peserta yang protes, kami tidak akan mundur sebelum keadilan ditegakkan. Ini menyangkut integritas seluruh kompetisi. Dan yang ketiga adalah dari pihak pemerintah provinsi, yang dimana Pemprov Sumut menyelesaikan kejadian ini dan meminta evaluasi total terhadap sistem seleksi pemain Porwasu. Nah, ancaman terhadap fair play. Yang pertama adalah masalah sistemik, yaitu insiden ini bukan sekedar keributan sesaat. Ini menyikapi kelemahan serius dalam sistem verifikasi dan pengawasan peserta di Porwasu. Yang dimana pertama itu ada prosedur verifikasi dokumen yang longgar. Yang kedua, kurangnya pengawasan independen. Yang ketiga, tidak ada mekanisme banding yang jelas. Dan yang keempat, ada sanksi yang tidak cukup tegas bagi pelanggar.
Nah, pelajaran untuk masa depan yang pertama adalah verifikasi ketat, yang dimana diterapkan sistem verifikasi identifikasi digital dan biometrik untuk setiap peserta sebelum kompetisi dimulai. Dan yang kedua adalah wasit dan pengawas independen, yang dimana melibatkan pihak ketiga yang netral dalam pengawasan kepesertaan untuk mencegah konflik yang berkepentingan. Dan yang ketiga ada regulasi sanksi jelas, yang dimana tetapkan aturan diskualifikasi dan sanksi tegas yang berlaku konsisten bagi semua peserta tanpa pengecualian. Dan yang keempat itu ada edukasi peserta, yang dimana sosialisasikan aturan kepesertaan secara menyeluruh kepada semua tim sebelum turnamen dimulai. Peran media digital yang pertama adalah jurnalisme warga di era digital. Viral ini menjadi salah satu portal pertama yang melaporkan insiden ini secara mendalam, menggabungkan verifikasi fakta dengan kecepatan penyebaran informasi digital. Dampak liputannya, yang pertama mempercepat respon pihak berwenang, yang kedua memberikan ruang suara bagi peserta yang terdampak, dan yang ketiga ada mendorong transparansi proses investigasi, dan yang terakhir itu ada meningkatkan kesadaran publik soal integritas olahraga. Segitu saja materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari pemateri pertama, selanjutnya saya akan berikan ke pemateri kedua. Enggak. Saya materi kedua akan dijelaskan tentang saya sebagai materi kedua, perkenalkan nama saya Philip Maringgo. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Mengapa ini menjadi penilaian nasional? Nah, sebagai materi kedua, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan langkah selanjutnya. Investigasi tuntas. Berhenti wajib menyelesaikan penyelidikan dan mengumumkan hasil secara transparan kepada publik. Informasi regulasi. Termasuk 2020 ini mulai dengan aturan kebijakan yang lebih ketat dan sistem verifikasi yang andal. Kemudian kepercayaan deklarasitas berlangsung harus diujikan agar kompetisi ini akan kembali menjadi kebanggaan olahraga Sumatera Utara. Insiden ini adalah pendengaran dampak integritas prestasi olahraga kehilangan kebenaran. Terima kasih kembali kepada moderator. Sekian dari presentasi kami tentang Prowasu 2026 tentunya Piala Gupsu. Terima kasih.